Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all. Enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Hai Perseners, balik lagi sama aku Sahila yang akan jadi host di podcast kali ini. Apa kabar Perseners? Semoga baik-baik aja, semangat juga yang lagi puasa. Semoga dalam berpuasa ini kita banyak ambil insight baru. Dengan puasa kita tahu kalau misalkan berprogres ini sangat bermanfaat bagi kita juga. Dan mungkin kalau menjalani proses dengan baik, nanti di akhir akan lebih puas lagi nih dalam mencapai sesuatu gitu. Nah, terus ada nggak sih nih persener sekarang yang kayaknya lagi ngerasa overwhelmed gitu sama diri sendiri ataupun lagi sama emosinya gitu, kayaknya lagi capek deh ngapa-ngapain jadi lebih sensitif, terus abis itu kalau ketemu orang tuh kayaknya juga pengen menghindar aja gitu. Dan rasanya sebenarnya pengen konsultasi untuk membenarkan ataupun mencari tahu tentang diri sendiri, tapi kayaknya masih banyak deh keraguannya gitu. Nah, di podcast kali ini kita akan bahas tentang itu semua dengan narasumber dari Perseners. Ya sebelumnya udah pernah juga ngelakuin konsultasi di 1%. Jadi mungkin kita langsung panggil aja namanya Kak Greg. Hai Kak Greg. Halo Kak Saila, selamat sore. Apa kabar Kak? Baik-baik. Oke, alhamdulillah baik ya. Jadi Kak Greg ini sebelumnya udah pernah ngelakuin mentoring ya, Kak? Ya pernah Kak, 2 bulan lalu sih. 2 bulan lalu ya. Kalau aku sendiri sih dulu juga pernah konseling tuh, konsultasi juga gitu. Terus abis itu awalnya aku pernah sih ngerasa kayak, aduh deg-degan nih kalau misalkan mau ke psikolog, pengen konseling gitu. Nanti kalau misalkan aku ke sana pun buang-buang waktu nggak ya? Kira-kira bisa selesai nggak sih masalahnya gitu. Cuman itu sih yang aku ragu, tapi ternyata aku dapat insight kalau konseling tuh nggak bisa langsung selesai masalahnya gitu, tapi itu adalah suatu proses gitu. Dan konseling membantu kita banget dalam menjalani prosesnya. Kalau misalkan Kak Greg sendiri, pernah nggak sih Kak dilema juga gitu untuk mulai konsultasi? Wah itu iya sih, awal-awal itu ikut konsul itu kayak gimana ya, kayak ini masalahnya apa emang harus aku konsul atau emang aku besar-besarin aja biar aku konsul gitu. Terus juga nanti takut gitu kayak ini masalah sederhana tapi aku sampai konsul emang aku mentalnya lemah gini atau gimana. Dilemanya gitu. I see. Jadi ngerasanya kayaknya ada suatu keharusan di mana masalahnya tuh perlu besar untuk sampai bisa konsultasi gitu ya? Iya, kan kayak apa ya, kayak kalau orang-orang bilang kan kalau ke psikolog sampai konsul itu berarti punya masalah mental. Jadi judge masalah mental ini kan jelek kan. Kalau dilihat dari Hmm. teman, makanya itu ini aku punya masalah mental sampai harus gini atau kayak gimana gitu. I see. Berarti lebih ke stigma juga kali ya, dari orang-orang biasanya kalau ke bantuan profesional tuh something wrong banget gitu ya, kayaknya ada Iya, stigma buruk udah gitu. parah banget gitu. Ya. Ya, Padahal sebenarnya ternyata nggak juga ya gitu kalau kita mentoring ataupun konsultasi lah. Itu mulai dari basic things, pokoknya apapun yang kita rasain lah gitu yang sekiranya mengganggu. Karena perasaan tuh nggak pernah salah ya Kak Greg. ya kan perasaan itu subjektif, mental juga subjektif. Jadi apapun kata orang kalau kita ngerasa terganggu ya, kalau kita ngerasa perlu ya mungkin lanjut aja gitu. Benar. Setuju banget nih Kak Greg. Kayak kalau misalnya kita lagi apa ngerasa kesepian atau gimana meskipun banyak orang di sekitar kita kan ya kita tetap ngerasa kesepian gimana pun keadaannya. Iya, bener banget tuh Kak. Ngomong-ngomong tentang hal tersebut gitu, apakah itu menjadi trigger Kakak dulu waktu pengen konsultasi gitu, ngerasa kesepian, atau karena ada alasan lain nih Kak Greg? Simple aja, nggak usah terlalu dalam, nggak enak juga ngelanggar privasi Kak Greg. Ya mungkin salah satu masalahnya itu ya cuma dari kesepian ini itu merambat ke hal lain, ke overthinking, ke
kemana-mana gitu. Sampai ngaruh juga ke kehidupan sehari-hari. Jadi basicnya kesepian dan akhirnya merembet kemana-mana ya? Ya, rambat kemana-mana. Udah kesepian terus nggak bisa ngomong sama orang. Waktu ketemu orang, waktunya aku habisin buat mikir ini enaknya ngomong apa ya. Sampai orang itu pergi, baru aku sadar kayak, oh harusnya aku tadi ngomong ini aja gitu. Nah, kayak gitu. Jadi nggak terobati. Kebayang karena emang kita nih manusia kadang terlalu khawatir akan masa depan atau terlalu menyesal akan masa lalu sampai lupa nih kita tuh punya masa sekarang untuk melakukan sesuatu ya Kak Greg. Nah, iya, terlalu fokus sama sesuatu yang nggak ada di sini sekarang, nggak di depan mata. Iya, bener banget. Nah Kak, terus kan triggernya lumayan mengganggu ya sampai kemana-mana gitu, merembet akibatnya juga jadinya mengganggu fungsi kita bersosialisasi lah ya gitu. Nah terus sampai akhirnya berani, yakin gitu, mau konsultasi tuh kok bisa Kak? Jadi awalnya kan waktu itu sedikit cerita aja kan. Ini kan saya lagi kerja di Papua di remote area. Benar-benar di sini tuh kayak harus tiap hari kerja 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 gitu aja kan. Nah sampai nggak ada waktu Mm-mm. buat me time gitulah. Nah waktu itu aku kena COVID nih. Untuk ketiga kalinya aku kena COVID nih. Wah, langganan ya Kak? Iya langganan. Vaksinnya 3 kali, kena COVID-nya 3 kali. Nah terus waktu itu kan karantina nih, karantina COVID. Nah waktu karantina itu kan udah punya masalah kesepian itu tadi, kayak yang dulunya waktu setiap aku kembali ke kamar itu pasti gak tahu kenapa nangis soalnya kesepian, nangis soalnya ngerasa sendirian, bener-bener sendiri gitu. Terus ditambah lagi ini karantina, bener-bener di kamar 24 jam gitu. Jadi kan Hmm. nggak bisa mau mau ngomong sama orang juga, nggak banyak orang di sana. Terus kok lama-lama mulai menjadi-jadi nih, udah mulai ganggu aku kerja, terus ganggu aku juga, kayak ganggu nafsu makan juga, sampai nggak mood makan seharian itu. Jadi kan malah jatuhnya kan nanti takutnya malah tambah sakit, tambah kenapa-napa ke yang lain gitu. Hmm. Nah terus aku coba nih kayak lihat di YouTube 1% juga ada, terus aku lihat ke channel-channel yang psikologi lainnya gitu. Terus aku dapat kesimpulan kalau gini, nomor satu itu yang tadi itu kayak mental itu benar-benar subjektif. Jadi apapun kata orang, kalau kamu rasanya gitu ya udah gitu, nggak bisa dipengaruhi sama hal lain lagi. Terus yang kedua, aku ngerasa perlu konseling soalnya itu udah mulai ganggu kehidupanku, ganggu sehari-hariku, ganggu fungsiku sebagai pekerja di sini. Terus juga udah ada pikiran buat menyakiti diri sendiri atau udah mulai pikiran kayak gitu kan, takutnya nanti kalau dibiarin malah menjadi-jadi gitu. Hmm. Nah terus juga alasan lainnya ada pekerjaan itu kan, nggak mungkin dong aku bilang kayak maaf Pak saya nggak bisa kerja soalnya saya lagi galau kan, itu nggak profesional gitu menurutku, dan Hmm. bukan alasan yang bisa diterima. Akhirnya aku harus ngelakuin sesuatu ini. Nah hal yang pertama aku coba heal sendiri, belum ke counseling ya. Aku coba heal sendiri, aku coba ngelakuin hal yang aku suka. Salah satunya itu aku suka main game nih. Aku coba beli skin di game. Bener emang agak agak seneng. Masih senengnya sementara aja. Sampai aku ngabisin hampir sekian juta cuma buat skin di game. Terus aku mikir lagi, nggak bisa ini gini-gini terus. Duitku habis cuma buat healing tadi ini. Akhirnya mutusin Hmm. buat aku harus cari jalan biar aku stop ngurangi kesepianku ini, terus juga stop ngabisin duitku buat hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu perlu buat aku. Akhirnya aku coba beraniin diri buat konseling itu tadi. Oke. Jadi triggernya ini yang pertama ada tahu gitu ya kalau misalkan keadaan mental seseorang itu subjektif. Jadi tingkat ketahanan orang beda-beda gitu ya. Ya tingkat ketahanan orang beda-beda, tergantung sama lingkungan juga, tapi nggak bisa dipengaruhi juga sama omongan orang. Jadi paham gitu kalau misalkan ya kalau emang rasa udah butuh ya udah kenapa harus berpikir berkali-kali lagi karena tahu kalau makin lama dihindari ya hasilnya yang kayak tadi Kak Greg ini ya ganggu fungsi sehari-hari sampai ingin menyakiti diri atau enggak jadinya pelariannya itu ke hal-hal yang kurang penting gitu ya. Ya gitu. Sayang juga kalau hidup ini cuma dibuat buat lari aja dari masalah yang kita punya sekarang kan. Hmm. Masih ada banyak hal yang bisa dicoba lah. Ada hal yang bisa diasah lagi selain kita tenggelam dalam masalah kita ini. Wah bener banget Kak Greg biar kita tetap bisa maju terus ya. Ya, Oke Kak, kan tadi Kak Greg juga sempat bilang nih ya di awal-awal kalau
sempat buka YouTube 1%, terus juga konten-konten psikologi lainnya gitu. Tapi kenapa nih akhirnya memutuskan konsultasinya di 1% dibanding tempat lain? Jadi aku tahu 1% ini mulai sekitar 2 tahun lalu mungkin ya. Jadi ini YouTube psikologi pertama yang aku tahu. Terus saya sering juga lihat-lihat kayak apa 1% ini kok bahasnya kok sesuatu hal yang nggak pernah aku dapat di sekolah kayak gitu. Mulai nonton, mulai itu, terus ada masalah tentang hubungan, ada masalah keuangan, ada masalah buat gimana kita bisa improve diri kita gitu. Paling nggak 1% tiap hari. Terus ya itu akhirnya karena ini YouTube psikologi pertama yang aku tahu, aku cobalah ke sini gitu. Kan udah nyaman di sini. Oke. Berarti salah satu konten YouTube psikologi pertama yang memang Kak Greg tahu, habis itu pembahasannya juga nggak ada di sekolah, kayaknya jadi dapat life school gitu ya, sekolah Ya, kehidupan. sekolah kehidupan. Nah, kayak bagus, berarti emang udah nyaman akhirnya sama 1% gitu ya. Ya, nyaman lah. Oke, setelah itu akhirnya kan memutuskan untuk mentoring di 1%. Kalau menurut Kak Greg, pengalamannya gimana? Kalau pengalamannya gini ya, awal-awalnya masih takut gitu mau cerita kayak waktu mentoring masuk di satu room sama mentornya itu masih takut mau cerita kayak ya apa enggak ya gitu. Akhirnya yaitu coba aja gitu. Toh aku udah spend money buat ini jadi apa salahnya aku nyoba. Akhirnya aku mulai coba buka diri, coba buka apa sih yang aku rasain gitu. Kok sampai kayak gini tuh kenapa? Mulai diurutkan lah yang awalnya nggak tahu ini arahnya kemana ternyata akar masalahnya di sini. Akar masalahnya kesepian itu tadi sama aku ada masalah-masalah yang waktu aku kecil dulu. Jadi terbawa lagi ke sekarang. Akhirnya mengganggu fungsi-fungsi yang aku di kehidupan sehari-hari itu. Jadi awalnya emang masih takut, terus habis itu malah dibahas secara detail sampai tahu ya akar masalahnya ada di mana, terus juga bahkan dari kecil gitu ya Kak? Iya, dari kecil gimana, terus masa kecilku gimana yang nggak menyenangkan lah gitu. Dibawa ke sini terus diajari gimana sih ngendaliin rasa kesepian ini, terus maafin masa lalu itu kayak gimana. Pas diajarin cara mengatasi kesepian dan juga memaafkan gitu, tips-tipsnya dari si mentor ini praktis nggak Kak? Bisa nggak langsung diaplikasikan di kehidupan sehari-hari? Bisa banget sih. Jadi untuk kesepian ini kan aku dapat 2 cara. Yang pertama, aku disuruh coba buat lebih buka diri ke orang lain. Yang kedua, aku diminta buat coba terima kesepian itu. Dari 2 pilihan ini, aku pilih yang nomor 1 dulu. Aku coba buat lebih terbuka ke orang lain, lebih coba ngomong ke orang lain. Jadi yang dulunya aku awalnya kerja di kantor kan, orang sebelahku ini benar-benar nggak pernah aku ajak omong kecuali tentang kerjaan. Sekarang bisa lebih terbuka, bisa lebih ngobrol lah ke banyak orang juga. Terus aku juga mulai kepikiran buat, kan aku kesepian nggak bisa ngomong nih. Aku buat challenge buat diriku sendiri kayak, oke, minggu ini aku harus ngomong sama 50 orang yang nggak pernah aku kenal. Jadi aku coba dan akhirnya bisa improve. Yang dulunya setiap pulang ke kamar selalu kayak rasa kesepian, rasa gak guna dan sebagainya. Sekarang udah jarang lah. Mungkin kadang-kadang gitu, cuma jarang lah, nggak sesering dulu lagi. Oh, wah hebat banget sih. Ini salah satu cara yang sangat berpengaruh juga, plus bisa banget dilakuin gitu ya, nggak cuma teoritis aja. Hebat sih Kak Greg juga bisa mengambil insight dari mentoring, terus diaplikasiinnya pun juga dengan cara yang unik gitu ya. Iya itu Kak. Dan kalau misalkan menurut Kak Greg ini, yang mentor bilang gitu ya tentang caranya gimana, terus kan akhirnya udah bisa diaplikasiin di kehidupan sehari-hari gitu. Dan progresnya gimana nih Kak Greg? Mungkin progresnya itu kayak belum tentu kalau mentoring langsung selesai masalahnya, enggak. Mungkin sekarang lagi berusaha buat ngendaliin rasa kesepian terus nyoba maafin masa lalu yang nggak enak itu tadi. Agak sulit sih, cuma dicoba sedikit-sedikit dan ya rasanya lebih damai aja, lebih enak aja ngejalani sekarang daripada yang dulu selalu ada masalah dikit di masa sekarang yang masalah-masalah di masa lalu ini kepanggil semua jadi ngikut dari masalah yang kecil ini rasanya berat. Sekarang udah bisa kayak milah gini, aku harus gini gitu. Jadi lebih enak aja. Wah, turut seneng juga nih buat Kak Greg, kayaknya udah berprogres ya. Tadi ya setidaknya 1% setiap hari ya, tapi selalu berprogres gitu. Sampai kayaknya bisa ngerasa damai itu adalah suatu rasa yang mahal banget, bener nggak sih Kak Greg? Iya, nggak bisa dibeli pakai uang. Uang seberapa pun nggak bisa beli rasa damai itu tadi.
Gitu. Dan rasa damai ini sih sebenarnya kalau di kehidupan aku pribadi gitu ya, kalau ditanya gitu sama orang lain di dunia ini nanti ke depannya lo mau apa sih gitu. Aku akan jawab, ya gue maunya damai aja gitu, tenang hidup gue gitu. Aku pengen banget kayak gitu. Dan mungkin personers yang lain kalau misalkan terinspirasi gitu ya sama Kak Greg, sampai rasanya sekarang bisa lebih damai lagi dan mungkin awal-awalnya masih ragu gitu. Coba aja, tapi mungkin kita bisa bagi dan tanya sama Kak Greg sebenarnya tips and trick sebelum mulai konsultasi ini, setelah kakak konsultasi gimana sih? Tips and triknya gini ya. Yang pertama itu coba tulis aja kayak yang dirasain sekarang itu apa sih? Coba aja ditulis itu. Yang dirasain apa sedih, apa lagi kecewa atau lagi bingung. Tulis aja semua. Terus yang kedua itu coba tulis apa aja yang mau diomongin waktu mentoring. Soalnya pengalamanku kemarin ini aku ada hal yang aku lupa buat mau ngomong gitu. Kan udah terbawa suasana yang masalah itu. Terus dikasih solusi udah seneng. Jadi yang masalah lain ini ada yang lupa belum aku. Jadi mungkin kalau ditulis kan lebih lebih enak. Benar 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 benar. Yang ketiga sih coba buat berani aja ngomong aja yang dirasain, coba jujur ke diri sendiri, coba jujur ke mentornya. Soalnya nggak mungkin juga disebarin gitu. Mhm mhm. Benar banget. Oke, I see. Berarti ada 3 ya, Kak Greg ya. Tulis dulu apa yang dirasain, terus habis itu tulis dulu apa yang mau diomongin, mungkin bisa bikin key points-nya yang penting-penting gitu ya, biar ingat. Terus juga coba untuk berani ngomong dengan pastinya jujur ke diri sendiri dan si mentornya, karena nggak perlu khawatir gitu, kerahasiaannya akan dijaga. Wah, Kak Greg ini hebat nih, emang bener-bener udah punya pandangan yang spesifik gitu ya akan mental health gitu. Dan aku harap perseners juga dapat insight yang bagus dari Kak Greg gitu tentang mental health dibanding kita coba healing-healing yang mungkin belum jelas dan mungkin buang-buang uang gitu ya, tapi belum tentu ngaruh, bisa banget nih langsung mentoring ataupun konseling aja gitu ya di 1%, karena insya Allah akan ada impact-nya nih, impactful nih buat persenas gitu. Nah, Kak Greg, kalau misalkan aku boleh simpulin dari obrolan kita hari ini, yang pertama nih tadi kita sempat bahas gitu ya, kekhawatiran apa sih yang muncul sebelum konsultasi dimulai gitu. Nah, kalau Kak Greg sendiri ini ngerasa kalau ada keharusan untuk punya masalah besar kalau mau konsultasi gitu ya, karena ada stigma-stigma buruk dari masyarakat juga. Atau sebenarnya kayak, apa ini sebenarnya masalah sepele ya, cuman aku besar-besarin gitu. Terus abis itu hal yang terjadi itu awalnya karena ngerasa overthinking, terus abis itu ternyata kesepian gitu ya, terus merembet lah kemana-mana nih banyak gitu. Dan sampai akhirnya bisa berani buat konsultasi karena ngeliat di YouTube dan juga konten-konten lainnya kalau misalkan ternyata mental itu subjektif ya gitu. Tingkat ketahanan orang, kesehatan mental itu beda-beda gitu. Terus ternyata juga emang udah ganggu fungsi sehari-hari banget sampai ingin menyakiti diri sendiri. Dan pelariannya juga ke hal-hal nggak penting. Akhirnya makin berani deh ya buat konsultasi gitu kayak, oke, makin yakin. Selanjutnya, kenapa mau precisely di 1% gitu konsultasinya? Karena memang 1% merupakan salah satu yang memiliki konten psikologi yang Kak Greg tahu, dan pembahasannya ini ada hal-hal yang ada di sekolah nih perseners. Jadi seneng karena ada live school. Dan udah nyaman akhirnya sama 1%. Akhirnya milih 1% untuk tempat konsultasinya Kak Greg. Dan surprisingly, waktu udah booking session mentoring, bahkan mentornya udah ada gitu, masih takut untuk cerita ke mentornya gitu. Jadi sebenarnya wajar-wajar aja ya, pasti ada rasa deg-degan ketemu orang baru, atau bahkan sebenarnya menceritakan tentang dirinya kan pasti nggak gampang gitu perseners. Tapi tenang aja karena pasti akan dibantu sama mentornya kok, ataupun sama psikolognya. Terus akhirnya setelah mentoring, setelah konsultasi, ngobrol-ngobrol, akhirnya bahkan Kak Greg jadi tahu nih, sebenarnya akar masalahnya tuh ada di mana sih gitu. Karena mungkin overthinking kan biasanya terjadi karena pikiran kita bercabang dan bisa diatasi ketika kita sudah bisa menyimpulkan pikiran kita gitu, dan kita tahu dulu nih akarnya ada di mana sih. Dan bahkan kalau dari Kak Greg kita bisa nyari sampai masa kecil nih seperti apa. Dan dari mentoring ini ada nih pelajaran yang bisa diambil mengenai diajarin cara mengatasi kesepian itu seperti apa dan memaafkan itu gimana sih gitu. Kalau dari mentornya gitu bisa katanya tadi Kak Greg untuk buka diri ke orang lain dulu ataupun terima kesepian.
Dan Kak Greg sendiri memilih untuk membuka diri ke orang lain. Dan Kak Greg mencoba untuk ngajak ngomong orang lain gitu, apalagi sadar kalau di kantor nih kurang bersosialisasi, bahkan teman di sebelahnya tadi ya Kak Greg ya belum sempat diajak Ya, ngomong gitu. Akhirnya memberanikan diri dan bahkan nge-challenge nih dirinya sendiri untuk ngomong sama orang baru dengan punya nominal tertentu gitu. Kalau Kak Greg tadi 50 gitu, wah banget ini hebat gitu ya. Dan akhirnya kalau misalkan untuk pengalamannya overall itu buat Kak Greg tahu juga kalau misalkan masalah pun nggak langsung selesai, tapi berprogres gitu. Dan setelah dicoba sedikit demi sedikit, akhirnya rasanya lebih damai nih perseners. Jadi it's a good thing. Dan untuk teman-teman perseners yang rasanya kayak masih ragu-ragu juga nih untuk mau konsultasi, belajar aja dari Kak Greg nih. Kak Greg udah sharing banyak banget hal yang mungkin membantu nih perseners, bahkan tadi dikasih tips juga. Mungkin tulisin dulu nih perseners yang lagi dirasain apa, yang mau diomongin apa aja, dan coba untuk berani ngomong dengan jujur ke diri sendiri dan juga mentornya. Kalau misalkan nanti setelah mentoring bingung mau ngelanjutin lagi atau enggak gitu, coba dulu dikerjain worksheet-nya karena setelah konsultasi biasanya konsultan dari 1% akan kasih worksheet, bisa dibaca, dipelajarin, dan juga dikerjain. Kalau misalkan pengen lanjut, mentoring silahkan banget nih, tinggal booking sessionnya. Karena setiap orang lagi-lagi yang kayak tadi, Kak Greg beda-beda ya, ada yang perlu mentoring berkali-kali, ada yang bisa sekali aja. Jadi nggak usah khawatir, kalian nggak sendirian, banyak teman-teman lainnya kok yang ngerasa perlu konsultasi. Oke, thank you so much Kak Greg waktunya untuk bisa nyempetin nih di podcast 1% kali ini. Buat teman-teman yang pengen juga mentoring, silahkan langsung ke 1%.net, nanti tinggal pilih aja mentornya, terus habis itu sesuaiin sama jadwal kalian, atau kalau kalian pengen lihat konten-konten lainnya, bisa ke YouTube 1% ataupun Instagram @1%official. Aku Sahila izin pamit undur diri dulu, mohon maaf kalau ada salah-salah, semoga obrolan kita hari ini bikin insight baru untuk perseners. Sampai ketemu lagi, bye!